Hari ini adalah tanggal 11 Mei dan aku pengen buat suatu karya lagi dan analisis lagi dalam ngebuat aku pengen channelku cepat growth berkembang, dan sepertinya aku juga harus banyak-banyak sabar ya. Kamu bisa lihat ini durasinya, lihat, rasaku lebih hidup tanpa video gitu loh daripada eh, apa ngebuat video gitu, maksudnya lebih hidup kayak gambar-gambar banyak gitu loh. Contoh yang satu, dua, terjatuh, dipukulin, tiba-tiba ada laba-laba seperti itu datang. Seorang ustadz sedang Satu, dua, berceramah di tiga, sebuah masjid. empat, Meskipun sudah larut malam, lima, ustadz itu terus enam, berceramah. Jika tujuh, dihitung-hitung, delapan, ceramahnya sudah berlangsung 10, lebih dari 5 jam. Para 11. jamaah mulai mengantuk, lalu satu persatu meninggalkan masjid. Akhirnya hanya tersisa satu orang jamaah yang tetap duduk di tempatnya. Setelah selesai berceramah, ustadz itu berkata kepada jamaah yang masih bertahan, "Saya akui, kamu benar-benar orang yang beriman. Biarpun ceramah saya sudah 3 jam, kamu tetap mendengarkan dengan baik. Tidak seperti jamaah yang lain." Mendengar itu, jamaah tersebut menjawab, "Sebenarnya tadi, saya mau pulang duluan Pak Ustadz. Tapi dari tadi Pak Ustadz menginjak sajadah saya." Seorang ustadz sedang The fuck. Anjing lucu banget. Dia mau pulang, cuma sejadah. The hell, bro. ceramah di sebuah masjid. Meskipun sudah larut malam, ustadz itu terus berceramah. Jika dihitung-hitung, ceramahnya sudah berlangsung lebih dari 5 jam. Para jamaah mulai mengantuk, lalu satu persatu meninggalkan masjid. Akhirnya hanya tersisa satu orang jamaah yang tetap duduk di tempatnya. Setelah selesai berceramah, ustadz itu berkata kepada jamaah yang masih bertahan, "Saya akui, kamu benar-benar orang yang beriman. Biarpun ceramah saya sudah 3 jam, kamu tetap mendengarkan dengan baik. Tidak seperti jamaah yang lain." Mendengar itu, jamaah tersebut menjawab, "Sebenarnya tadi, saya mau pulang duluan Pak Ustadz. Tapi dari tadi Pak Ustadz menginjak sajadah saya." Seorang ustadz Apa ya, coba kita coba asal aja ya. Kita harus tahu dulu itu kan tema jokes apa ya. Apa ya, apa namanya, ya, apa sih, transkrip. Bisa nggak sih ini? Alah kon. Emang ada? Enggak anjing. Kan males. Anjing lah.
Masa iya gitu loh. Tolol anjing. Tolol. Sumpah ya. Sumpah ya anjing banget. Uh, Kesel kali anjing. Untuk transkripnya susah. Seorang ustadz Aduh, nggak ada ini gue lagi. Extension gue nih hilang anjing. Ah, ngentot. Pante. Eh, anjingnya. Babi. Auto. Babi anjing. Tuh, ada extension gue. Hilang tiba-tiba. Entah kenapa ya. sedang berceramah. Ah, ngentot emang. Sekarang kayak anjing loh. Serius lah. Malas sekali aku harus login BB nih. Bisa iya gitu doang nggak bisa kan anjing banget aneh gitu loh. Harus bayar lagi kayak penting banget kontol. Dulu aku nggak ada kayak gini-gini. Transkrip video ini nggak bisa anjing gitu. Cuman GPT aja yang bener-bener gitu loh. Hmm,
Sebuah masjid kecil di pinggiran kota, seorang ustaz sedang berbicara, ceramah usai salat Isya. Semangat luar biasa, materinya mengalir deras dan akhlak terus bertakbir. Tapi jam terus berdetak 1 jam. Jam. Para jemaah mulai gelisah dan berpura batuk. Buat setengah sadar dan setengah lapar, ia lari ke dapur membuka kulkas dan apa sih aku suatu hari belum alarm bunyi alarm bunyi tidak berbunyi, ayam petang pun entah kemana. Begitu sadar ia langsung panik melihat jam menunjukkan pukul 5:10 pagi. Dengan setengah sadar dan setengah lapar ia setelah makan kenyang sudah ada azan subuh sedang berkumandang di TV. Loh man, kamu tadi makan sahur jam berapa? Dengan polosnya. Baru saja tajam. Itu siaran ulang dari semalam man. Buat yang lain, buat tema anak sekolah. Lucu gak sih beneran? Di suatu pagi yang cerah, suasana hening, semua serius mengerjakan soal kecuali si Reno. Yang terkenal paling santai sedunia. 5 menit sebelum waktu habis, Reno baru sadar, loh ini bukan soal latihannya, ini ulangan beneran. Buru-buru ingin menyontek dari sahabatnya Dimas yang duduk sebelah, tapi karena panik Reno malah menyalin semua jawaban, termasuk nama dan nomor absen. Besoknya ketika hasil ulangan dibagikan, Reno bengong. Berapa 110 kan? Gak lucu anjing. Seru. Oh, gue dapet 100 bro. Bisa si Reno, kan Reno yang dapat. Gak lucu anjing, aku bisa buat lucu ini anjing. Gak lucu, gak lucu, gak lucu.
Anjing. Kon blok anjing. GPT sebenarnya loh. GPT kayak bab kayak bab banyak kali server downnya tuh malas apa bilang anjing. These Reddit videos have been going viral lately, and I just found the website people are using to make them. It's called VSub, and these are all the types of videos you can create with it, including Reddit videos. You can find the link on our profile and set up your account from there. Let's see what you create with vsub.io. These Reddit videos have been going viral lately, and I just found the website people are using to make them. It's called VSub, and these are all the types of videos you can create with it, including Reddit videos. You can find 3 hal di Jepang yang unik banget. Pertama, ada penghapus lucu yang bentuknya bakal berubah jadi gunung Fuji saat kamu pakai. Makin sering dipakai, makin mirip gunung aslinya. Kreatif banget kan? Kedua, ada minuman matcha botol yang nggak biasa. Kamu harus putar bagian tutupnya dulu, terus kocok dan boom, matcha segar siap diminum. Ketiga, ada KitKat Jepang yang bisa dipanggang. Di bagian belakang kemasannya, ada petunjuk memanggang. Dan hasilnya, rasanya kayak kacang dan keju. Gurih, manis, dan lembut banget. 3 hal di Jepang yang unik banget. Pertama, ada penghapus lucu yang bentuknya bakal berubah jadi gunung Fuji. Bloopers film yang lebih seru dari filmnya sendiri. Di Jumanji 2, The Rock lagi cedera kaki. Jadi dia harus digeser pakai conveyor warna hijau. Sementara itu, Kevin Hart tetap disuruh jalan kaki. Dia langsung ngomel-ngomel lucu di belakang kamera. This shit I got to deal with. This what I got to deal with? Cause you can't walk? Di Avengers Infinity War, Pastor muncul di Wakanda, tiba-tiba ada suara petir beneran di lokasi syuting. Chris Hemsworth nggak kaget sama sekali, malah ngelawak. Di A Knight's Tale, ada satu adegan pas Lady Jocelyn pidato, tapi penontonnya malah diam semua. Ternyata figuran-figuran di situ orang Ceko yang nggak ngerti bahasa Inggris. Akhirnya Mark Eddy langsung sorak sendiri, diikuti dengan yang lain. Bloopers film yang lebih seru dari filmnya sendiri. 4 adegan film Minecraft yang berdasarkan referensi permainan aslinya. Pertama, ketika adegan Steve menggunakan ember air untuk menyelamatkan teman-temannya yang hampir terjatuh ke tanah. Ini sebenarnya diambil dari MLG Water Bucket Clutch dalam permainan aslinya. Mereka bahkan memiliki penggoreng ayam di film tersebut yang merupakan referensi dari metode bullying ayam populer yang dibuat oleh pemain dalam permainan. Dan dalam adegan ketika Garrett, yang diperankan oleh Jason Momoa, melempar Ender Pearl untuk bisa melakukan teleportasi. Itu sebenarnya referensi dari teleportasi yang dilakukan pemain dalam permainan Minecraft. Film Minecraft bahkan menampilkan seorang YouTuber populer yang baru-baru ini meninggal dunia. Dengan meletakkan skin Minecraft-nya yang merupakan seekor babi menggunakan mahkota seperti ini.
4 adegan film Minecraft yang berdasar Bayangkan ada monster raksasa seberat ribuan ton yang dibiarkan terbengkalai begitu saja di tengah hutan. Ini adalah Bagger 1473, sebuah ekskavator raksasa yang sekarang menjadi peninggalan industri paling menyeramkan di dunia. Bagger 1473 adalah ekskavator besar yang dibangun pada tahun 1965 di Jerman Timur. Mesin ini didesain untuk menambang lignit dan mampu menggali tanah dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Tapi sekarang, ia hanya jadi besi tua yang menunggu hancur dimakan waktu. Setelah lebih dari 40 tahun beroperasi, Bagger 1473 akhirnya pensiun pada tahun 2002. Alasannya, teknologi pertambangan sudah berkembang dan mesin ini dianggap terlalu tua serta mahal untuk diperbaiki. Menurut kamu, lebih baik dibiarkan jadi monumen sejarah atau dihancurkan? Kalian pasti udah sering dengar cerita tentang cosplayer keren yang bikin takjub, tapi pernah nggak bayangin kalau ada cosplayer yang bawa mayat? Pada tahun 2025, ada seorang cosplayer bernama Tarkizo Felix yang datang ke acara pameran anime di kampusnya. Dia cosplay jadi Kankuro, ninja dari Naruto. Kalau lo ingat, Kankuro tuh selalu bawa boneka besar yang penuh perban. Nah, Tarkizo pun bawa boneka besar itu ke acara. Semua orang senang, foto-foto, ngobrol, sampai akhirnya Tarkizo naik ke panggung. Tiba-tiba ada bau gak enak banget. Penonton dan juri mulai curiga dan mereka desak Tarkizo buat buka bonekanya. Ternyata bukan boneka biasa, itu jenazah manusia beneran yang dia simpan dari Fakultas Kedokteran kampus buat penelitian. Gila, ini bukan sekadar kostum, ini hardcore wibu. Kalian pasti udah sering dengar. Pero qué casualidad que hoy que toca realizar tareas se le moja. Cuando se te moja la Jika kalian ingin anak-anak jatuh cinta pada eksperimen sains yang menakjubkan, mereka akan lebih tertarik untuk tidak bermain ponsel. Letakkan selembar kartu remi di atas gelas kosong, pada tepi yang menggantung. Tentu ini tak bisa menahan beban. Tapi jika gelas diisi penuh air, sisi kartu itu bisa menopang gelas lainnya. Bahkan saat dituang air, tetap tidak jatuh. Ini karena tegangan permukaan air. Ambil 2 kertas dan jepit di antara 2 magnet bulat. Tempelkan sekrup ke magnet, lalu sisi negatif baterai ke sekrup. Sambungkan kabel ke sisi positif baterai, dan sentuhkan ujung kabel ke bawah magnet. Magnet dan kertas akan berputar cepat. Itulah kipas listrik mini. Masukkan 2 bola pingpong ke dalam botol plastik terbuka dan tuangkan air. 1 bola mengapung, lainnya tenggelam. Ini karena tekanan air dan gaya apung. Nyalakan lilin di piring, tuang air, lalu tutup dengan gelas. Air tersedot ke dalam gelas. Ini akibat tekanan udara. Eksperimen nyata ini jauh lebih seru dari game digital, melatih keterampilan dan menumbuhkan rasa ingin tahu anak terhadap sains. Jika kalian ingin anak-anak jatuh cinta pada eksperimen sains yang menakjubkan, mereka akan lebih tertarik untuk tidak bermain ponsel. Letakkan selembar kartu remi di atas gelas kosong, pada tepi yang menggantung. Ketika seseorang meninggal, maka tubuhnya akan melewati beberapa tahap pembusukan. Pertama, saat peredaran darah berhenti, maka kulit secara bertahap akan menjadi pucat karena kehilangan warna, coy. Selain itu, karena pengaruh gravitasi, maka darah akan mengalir ke bagian tubuh yang lebih rendah, sehingga muncul bintik-bintik atau bercak merah keunguan. Fenomena ini disebut kadaver, coy. Pada saat yang sama, aktin di otot akan mulai menggumpal yang bisa menyebabkan otot menjadi kaku, sehingga membuat mayat terlihat seperti telah dibekukan, coy. Ini dia 3 hal unik di Jepang yang masuk akal banget. Pertama, ada mouse super tipis yang bentuknya mirip kertas origami. Kalau mau dipakai, cukup lipat bagian tengahnya. Pas ditekan, akan bunyi klik kayak mouse biasa. Unik banget kan? Kedua, packaging lotion dari Biore ini juga unik. Cukup tekan bagian bawahnya, lotion langsung keluar. Kalau kamu tekan bagian ini, lotion gak bakal keluar. Ketiga, botol ini punya pengait di tutupnya, jadi gak bakal hilang. Desainnya simple, tapi kepake banget apalagi pas lagi traveling. Ini dia 3 hal unik di Jepang.
Seberapa mengerikannya wujud terkuat Groot. Meskipun Groot biasanya terlihat polos dan tidak berbahaya, jangan tertipu. Saat ia marah, kekuatannya bisa sangat mengerikan. Groot berasal dari planet yang seluruh penghuninya adalah makhluk pohon. Di sana, hukum rimba berlaku, yang lemah akan dibuang. Karena sifatnya yang terlalu baik, Groot akhirnya diusir dari kampung halamannya. Siapa sangka, makhluk kecil yang dibuang ini justru menapaki jalan menjadi raja pohon terkuat di alam semesta. Tapi perjalanan menuju puncak itu penuh penderitaan. Sejak diasingkan, Groot tua menjalani hidup keras di luar angkasa, membuat tubuhnya kurus dan kekurangan gizi. Namun sejak bergabung dengan para Guardians dan mendapat kasih sayang, generasi kedua Groot tumbuh jauh lebih sehat dan kuat. Ia menunjukkan banyak perubahan bentuk. Saat masih kecil, dia mungil tapi lincah dan tetap mematikan. Saat remaja, ia agak bandel dan doyan main game, tapi tetap bisa diandalkan. Terbukti saat ia membantu Thor membuat Stormbreaker di Avengers Infinity War. Kini, Groot muda tumbuh semakin kuat, bahkan sudah bisa bertarung setara dengan anggota Guardians lainnya. Dalam post-credit Guardians of the Galaxy Volume 3, kita melihat sekilas wujud dewasanya yang semakin mendekati bentuk Raja Pohon. Bayangkan, jika suatu hari Groot kembali dalam wujud terkuatnya, bahkan Thanos pun bisa ketakutan. Seberapa mengerikannya wujud terkuat Groot. Aku rela nonton di bioskop, keluar uang segini. Berapa, Mbak? 5.000. Beneran 5.000, Mbak? Oke. Beneran dong. Buat nonton film bioskop pertama yang dibuat full pakai AI, judulnya M Hotel. Ini aku tonton cuma buat memastikan aja ya, apakah jelek kayak iklan yang dibikin pemerintah. Pas mau masuk ke bioskop, kok aneh banget ya. Nggak ada siapa-siapa. Dan pas di dalam, bener-bener aku sendirian doang di bioskop. Ngeri banget. Dan sampai selesai, bener-bener sendirian. Setelah selesai nonton filmnya, akhirnya aku menyimpulkan ceritanya sih not bad lah. Ini kayak film animasi, tapi ya yang gayanya PPT gitu. Mirip Blue Lock Season 2 lah. Gerakan karakternya kaku, kayak semuanya tuh serba slow motion. Terus pas dialog, bener-bener kayak anime yang mangap-mangap doang. Dan yang paling kaget, waktu selesai nonton adalah ternyata gak cuma gambarnya yang pakai AI, tapi dialog dan musiknya juga full AI. Tapi ini semua dikemasnya tuh tetap kerasa banget sentuhan dan arahan manusianya ya. Overall menurutku menarik kok ceritanya. Jadi ya buatku kayak genre baru aja ini film. Film AI. Kalau menurutmu gimana dengan adanya ini film? Coba tulisin di kolom komentar. Aku Bayangin lu pemain yang duduk di bangku cadangan. Pelatih nggak manggil lu, nggak disuruh pemanasan juga, tapi lu membangkang dan diam-diam masuk lapangan. Itulah yang terjadi di FA Cup 1995. Everton lagi unggul 2-1 lawan Tottenham. Tapi tekanan mulai naik. Tottenham nyerang terus dan satu cedera bikin Everton goyah. Semua nunggu instruksi dari pelatih, tapi satu pemain nggak tahan nunggu takdir. Daniel Amokachi, striker asal Nigeria yang duduk di bench, diam-diam jalan ke garis lapangan. Nggak nanya, nggak nunggu, aba-aba. Dia langsung lapor ke pengurus pertandingan dan nyelonong masuk lapangan sendiri. Manajernya Joe Royal ngamuk, nggak percaya apa yang dia lihat. Tapi sekarang pilihan cuma dua, mainin Amokachi atau tarik dia ke bench dan bermain dengan 10 orang. Lalu sepak bola punya caranya sendiri untuk bercerita. Keputusan membangkang itu malah menjadi skenario indah yang nggak pernah direncanakan. Amokachi main kayak hidupnya dipertaruhkan. Lo udah membangkang, fokus lo cuma satu, bikin gol. Lalu momen itu datang. Dia dapat bola, satu tembakan, lalu gol. Stadion meledak. Gak cukup satu, dia cetak 2. Skor akhir 4-1 dan Everton ke final FA Cup lawan Manchester United. Dan lu tahu apa yang terjadi? Mereka juara, ngalahin MU 1-0 di final. Daniel Amokachi nggak nunggu disuruh, dia cuma nunggu satu hal, kesempatan. Dan waktu kesempatan itu nggak datang, dia samperin sendiri. Satu langkah gila, 2 gol bersejarah. Sampai hari ini orang-orang masih nyebut itu sebagai the greatest substitution that was never made. Kalian tahu meme ini? Kenapa ya kepala Vegapunk jadi gede banget? Jadi ini adalah efek dari buah iblisnya, yaitu Nomi Nomi Nomi. Agak unik emang namanya. Buah iblis ini memungkinkan otaknya untuk terus tumbuh setiap kali dia belajar sesuatu yang baru. Dan karena Vegapunk adalah seorang ilmuwan yang jenius, maka kepalanya semakin lama akan semakin membesar karena dia selalu belajar hal yang baru. Ditambah lagi, dia juga buat beberapa klon dari dirinya. Setiap klonnya ini juga bakal mengupload semua ilmu dan pengalaman barunya ke otak yang sama. Makanya di Egghead dijelasin kalau Vegapunk utama motong kepalanya dan ngubah bagian atasnya jadi antena kayak apel dan naruh otak utamanya di bagian atas pulau Egghead yang bernama Punk Records. Mimpi besar Vegapunk adalah agar suatu saat semua manusia bisa saling berbagi ilmu dan semua pengetahuan di dunia bisa diakses dengan mudah untuk semua orang, yang basically kalau di dunia nyata adalah internet. Kenapa ya kepala Vegapunk jadi gede banget?
Nge-scroll Facebook, terus gue nemu gambar ini, dan ya gue heran sih, masa iya caranya kayak gini guys. Dan setelah nyelam, gue akhirnya nemu klip di mana Sasori mau masuk ke cangkangnya. Ya ini wajar sih kalau kalian nggak pernah lihat scene ini, karena memang scene ini tuh diletakin setelah lagu ending di episode 25 Naruto Shippuden. Di situ Deidara lagi nanya ke Sasori alasan kenapa Orochimaru kok keluar dari Akatsuki, dan ya Sasori ngejawab mungkin karena gagal ngedapetin tubuhnya Itachi kali. Habis itu dia masuk ke cangkangnya. Lagian Sasori ini kan udah bukan manusia ya, seluruh anggota tubuhnya bisa dilepas pasang macam Lego. Jadi ya gampang aja buat bisa muat di dalam situ. Atau mungkin waktu udah masuk ke dalam cangkang, dia tinggal mindahin jantungnya ke cangkangnya ini. Kalau nggak salah nih cangkang juga punya nama kok, Hiruko nggak? Hiruko kalau nggak salah ya. Ya seingatku itu sih. Nge-scroll Facebook, terus gue nemu gambar ini, dan ya gue heran. Inilah rute kereta dengan perjalanan terpanjang di dunia. Okay, ready? Pria ini menancapkan cakarnya ke dinding dan menggantung tubuhnya di udara. Dia terkejut ketika melihat tentara Jepang memotong kunci pintu dan melepaskan semua tahanan Amerika. Dia bahkan menyuruh penjaga untuk tidak menembak. Lalu prajurit itu dengan takut melihat ke arah ruang bawah tanah karena di dalamnya ada seorang pria yang menakutkan. Prajurit itu pun memotong rantainya. Dia membuka pintu baja dan menyuruh pria itu cepat lari karena pesawat pengebom USB-29 akan segera tiba di Hiroshima. Karena tidak melihat harapan untuk bertahan hidup, semua orang Jepang menanggalkan pakaian mereka, berencana untuk melakukan seppuku sebagai bentuk kesetiaan kepada Kaisar Jepang. Tetapi prajurit ini tidak berani melakukannya. Pada saat ini, sebuah bom atom jatuh dan meledak. Prajurit itu tercengang. Awan jamur muncul. Gerbang neraka hampir terbuka. Tepat saat prajurit itu mengayunkan pisau, pria misterius itu tiba-tiba menghentikannya. Mereka berdua berlari menyelamatkan diri. Pada detik terakhir, mereka berhasil melompat ke dalam sumur. Saat api datang, pria itu mengangkat plat baja dan memegang prajurit itu dengan kuat. Dia sendiri menahan panas yang menyengat. Saat keadaan di luar sudah sepi, prajurit itu terkejut ketika mendapati pria itu mengalami luka bakar yang parah. Namun detik berikutnya, luka pria itu benar-benar sembuh begitu saja. Keduanya pun selamat dari bencana berkat keberuntungan. 50 tahun kemudian, ketika keduanya bertemu lagi, tentara Jepang itu tidak dapat dikenali lagi karena radiasi. Namun, penampilan pria itu tidak berubah sama sekali. Orang Jepang menginginkan kemampuan penyembuhan diri pria tersebut, maka diam-diam dia mengutuk laki-laki itu. Pria itu menyadari bahayanya. Dia berbaring di meja pemeriksaan dan menyalakan mesin sinar X. Pria itu terkejut saat menemukan ada cacing di jantungnya. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri. Jadi lelaki itu mengulurkan cakar bajanya dan mencoba mengoperasi dirinya sendiri untuk mengeluarkan cacing itu. Pada saat itu, seorang ninja menerobos masuk. Ia ingin menyergap pria itu. Beruntung seorang wanita Jepang menghalangi katananya. Mengambil kesempatan ini, pria itu mengeluarkan cacing tersebut. Lukanya pun sembuh dengan cepat. Pada saat itu, wanita itu telah pingsan. Pada saat kritis, pria itu menangkis katana ninja itu. Melihat kekuatan super pria itu telah kembali, ninja itu pun mundur karena ketakutan. Dia mengayunkan katana ke wajah pria itu. Namun ajaibnya, luka pria itu langsung sembuh kembali. Ninja itu melancarkan serangan diam-diam dan menusuk dada pria itu. Tetapi tetap saja, semua itu tidak ada gunanya. Pria ini menancapkan cakarnya ke dinding dan menggantung tubuhnya di udara. Dia terkejut ketika melihat tentara. Seseorang merekam aksinya dalam meneliti apa saja yang dapat ia temukan pada ponsel miliknya dengan menggunakan mikroskop. Pertama, ia memperhatikan bagian layar dari ponselnya. Ia melihat jelas titik-titik berwarna yang selama ini menampilkan gambar pada layar ponselnya. Selanjutnya, ia mengarahkan mikroskopnya ke speaker ponsel yang biasa ia gunakan untuk menelpon. Alangkah terkejutnya dirinya saat melihat banyak sekali makhluk-makhluk kecil bersarang di sana. Tungau yang tak ia sadari berada di celah-celah speakernya yang kotor. Selanjutnya, ia melekatkan sidik jarinya pada layar ponsel tersebut. Awalnya ia tak melihat sesuatu yang aneh pada sidik jarinya. Namun secara tak sengaja ia menemukan sesuatu yang membuatnya tak lagi menaruh ponselnya di mulut. Yakni seekor makhluk mungil yang sepertinya adalah cacing hidup dan bergerak di sana. Seseorang merekam aksinya dalam Ini dia 3 hal unik dari Jepang yang make sense banget. Pertama, ada stiker khusus untuk pengendara pemula. Tujuannya, biar pengemudi lain bisa lebih hati-hati dan sabar di jalan. Kedua, yogurt dengan teknologi anti lengket. Jadi nggak ada lagi yogurt yang nempel di tutup biar bersih dan efisien. Ketiga, setiap kemasan roti tawar dikasih nomor yang berbeda. Tujuannya agar kita bisa tahu jumlah isinya tanpa harus buka plastiknya. Ini dia 3 hal unik.
Meskipun ubin tanah ini tidak rumit, namun pada tahap akhir, para pekerja akan memotong panjang batu bata sesuai dengan ukuran yang tersisa. Tapi masalahnya cuy, kita tidak melihat alat pengukuran di tempat mereka kerja. Jadi bagaimanakah para pekerja itu memotong batu bata dengan begitu presisi? Nah cuy, faktanya alat pengukuran memang tidak diperlukan. Karena para pekerja ini hanya perlu menyelaraskan ubin lantai dengan lebar alur dan menggambar tanda sederhana. Cukup gunakan alat pemotong untuk membaginya. Jika panjang pembagian salah, pekerja akan memotongnya kembali sampai ia presisi. Yap, cukup sederhana bukan? Tapi cuy, ada beberapa pekerja berpengalaman bahkan tidak perlu membuat tanda apapun. Pemotongan presisi hanya perlu dilakukan dengan tengok-tengok aja. Yap, walaupun kelihatan sederhana, bukan berarti pekerjaan mengisi ubin lantai ini bersifat asal-asalan. Para pekerja harus mempertimbangkan masalah estetika. Kalau urusannya estetika, tentu itu memerlukan perancangan terlebih dahulu. Yap, para pekerja akan menggunakan Karena aja Orange, jangan lakuin itu. Ayo bisa. Dia berhenti di zona $100, tapi bisa aja dia kedorong lebih jauh. Mulai. Aku eliminasi dia. Dia mungkin gak bakal nyampe setengahnya. Tabrakan. Posisi buat kamu. Aku nyoba jatuhin mereka, aku yang bakal dapat uangnya. Dia cepat. Hampir aja. Ungu di zona 10.000, tapi hijau bisa ngubah itu semua sekarang. Ungu resmi dapat $10.000 dan biru, kamu juga di $10.000. Di arsnya Utakata ada cewek yang namanya Hotaru. Dia ini punya jutsu terlarang di punggungnya. Ternyata itu jutsu terlarang peninggalan klan Tsuchigumo. Jutsu itu diciptakan sama kakeknya Hotaru dari klan Tsuchigumo. Intinya, itu jutsu bisa ngeluarin kekuatan gede banget. Semacam ledakan besar yang bisa ngancurin satu desa, bahkan lebih. Makanya, Konoha pernah bikin perjanjian. Perjanjian sama kakeknya Hotaru supaya jutsu itu nggak dipakai sembarangan karena terlalu berbahaya. Tapi setelah kakeknya meninggal, jutsu itu disegel ke tubuh Hotaru buat dijaga. Satu-satunya orang yang bisa ngeluarin jutsu itu cuma Shiranami. Shiranami juga pinter main manipulasi. Dia ngasih harapan palsu ke Hotaru seolah dia bakal nerusin warisan kakeknya. Padahal dia cuma manfaatin kekuatan itu buat ambisi jahat. Hotaru jadi semacam alat buat melepaskan jutsu besar. Untungnya Naruto dan Utakata langsung nyelamatin Hotaru sebelum kekuatan itu dilepas sepenuhnya. Di arsnya Utakata ada cewek yang namanya Hotaru. Dia ini punya jutsu terlarang di punggungnya. Ternyata itu jutsu terlarang peninggalan klan Tsuchigumo. Jutsu itu diciptakan sama kakeknya Hotaru dari klan Tsuchigumo. Pria itu menghapus tanggal pada cek dan menggantinya dengan tanggal hari ini. Lalu dia dengan hati-hati memotong nama pemilik asli cek dan menempelkannya di cek tersebut. Kini ia memiliki cek palsu. Namun saat mencoba mencairkannya di bank, kasir langsung menyadari bahwa cek itu palsu. Meskipun pria itu berusaha terlihat miskin dan sedih, ia tidak berhasil mendapatkan bahkan $5. Dengan perasaan kecewa, ia berjalan di jalan dan melihat sekelompok pilot. Para pilot mengenakan seragam elegan, berjalan dengan gaya, dan dikelilingi oleh pramugari cantik. Bahkan anak-anak mendekati mereka untuk meminta tanda tangan. Manajer bank menyapa mereka dengan sangat hormat. Pria itu merasa iri, lalu memutuskan untuk menjadi seorang pilot. Ia berpura-pura menjadi wartawan surat kabar dan menggunakan alasan itu untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya, ia membutuhkan seragam elegan. Ia mengatakan bahwa seragamnya hilang dan meminta yang baru. Karena tidak memiliki uang, ia sempat berpikir untuk membayar dengan cek palsu. Tetapi pria di toko itu mengatakan bahwa ia hanya perlu memberikan nomor karyawan dan perusahaan akan menangani pembayarannya. Dengan seragam di tangan, pria itu menjadi pusat perhatian. Wajahnya yang menarik dan seragam itu membuatnya tampak sangat penting. Saat kembali ke bank, mereka memperlakukannya secara berbeda dan menerima cek-cek palsunya tanpa ragu. Hanya dengan mengenakan seragam itu, ia menggunakan cek palsu untuk menginap di hotel mewah. Kemudian ia mengambil pesawat mainan, merendamnya dalam air, dengan hati-hati mengelupas logo maskapai dan menempelkannya di cek-cek palsu. Setelah itu, ia menekannya dengan sebuah buku. Segera bak mandinya penuh dengan pesawat dan ia terus membuat lebih banyak cek palsu. Ia mulai terbang secara gratis, bahkan duduk di kokpit seolah-olah ia adalah seorang karyawan. Ia terbang lebih dari 3 juta kilometer tanpa membayar sepeser pun dan tanpa membuat satu kesalahan pun. Untuk membuat cek-cek palsunya tampak lebih meyakinkan, ia memotret mesin cetak tua milik bank. Namun karena terlalu banyak cek palsu beredar, polisi mulai menyelidiki. Mereka memutuskan untuk menangkapnya. Tetapi saat mereka membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Mereka berteriak agar ia keluar dari kamar mandi. Pria itu keluar dengan tenang. "Nama saya Alan Barry Allen dari Dinas Rahasia Amerika Serikat," katanya. Pria itu mencoba melompat dari jendela. "Rekan saya sudah menangkapnya," tambahnya. Polisi tidak mempercayainya dan meminta identitasnya. Tanpa ragu, pria itu
menyerahkan dompetnya. Tepat saat petugas hendak memeriksanya, pria itu mengajaknya ke jendela dan menunjuk keluar, mengatakan bahwa rekannya sedang membawa penjahat itu pergi. Itu adalah aksi yang sempurna. Pria itu menghela napas lega dan bahkan memeriksa identitas petugas tersebut. Kemudian saat petugas sedang lengah, ia mengemasi mesin cetak dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba petugas itu memanggilnya. Pria itu berbalik dengan gugup. "Sudahlah, kamu simpan saja untukku. Aku percaya padamu," kata petugas itu. Pria itu menghapus tanggal pada cek dan menggantinya dengan tanggal hari ini. Lalu dia dengan hati-hati Ketika 1 galon air dimasukkan ke dalam lubang di antara rerumputan, tak lama kemudian sesuatu yang aneh tersedot ke dalamnya. Ternyata ini adalah metode yang digunakan penduduk desa untuk menangkap seekor hewan yang telah lama meresahkan mereka. Hewan tersebut adalah gopher, sejenis pengerat yang mirip tikus tanah dan suka membuat terowongan di bawah permukaan. Meskipun terlihat menggemaskan, hewan ini sering menyebabkan kerusakan pada ladang karena memakan akar dan umbi tanaman. Karena itu, berbagai metode dikembangkan untuk membasmi gopher, seperti mengalirkan asap ke dalam lubangnya atau membuat ledakan di dalam sarangnya. Ketika 1 galon air dimasukkan Di luar negeri, jadi tukang las profesional harus lolos berbagai ujian pengelasan. Salah satunya menyambung 2 pipa besi beda ukuran. Mulai dengan menandai selisih jarak antar pipa, lalu buat garis skala di bawah dan garis potong di atas. Potong pakai gerinda membentuk alur seperti gigi, lalu bengkokkan dengan tang agar bisa menyatu pas. Untuk 2 batang besi segitiga dengan ukuran berbeda, tandai jarak selisihnya, lalu buat titik di 3 cm dari ujung. Potong sesuai garis, dan tipiskan bagian itu agar bisa disambung rapi. Kalau menyambung kepala dan badan pipa, nggak bisa langsung dilas. Harus tandai dulu sepertiga lebar pipa, lalu gunakan tali buat garis lengkung. Potong sisi-sisinya agar sambungannya kuat. Terakhir pipa kotak besar dan kecil. Sejajarkan dulu bagian bawahnya, las awal, lalu tandai dan potong sudut-sudut berlebih. Hasilnya, 2 pipa bisa menyatu sempurna. Semua butuh teknik dan presisi tinggi. Di luar negeri, jadi tukang las pro. Jadi Speed merasa kecewa nih cuy setelah adiknya Jamal nggak kuat latihan fisik. Padahal Speed ini kurang baik apa lagi cuy sama adiknya Jamal. Udah dibantu naikin subscribernya. Bahkan dibantuin sama Kai Cenat juga. Dan yang terakhir Speed mau ngasih $100.000 atau setara 1,6 miliar cuma buat olahraga. I'm not going to give him 100K, but I will give him 10K. He doesn't deserve that. Padahal Speed dulu penuh perjuangan cuy, bisa sampai di titik ini. Jadi Speed merasa kecewa nih cuy, setelah adiknya Jamal nggak kuat latihan fisik. Padahal 5 aksi tergila yang dilakukan fans tanpa berpikir 2 kali. Demi bertemu idolanya, mereka rela diberi hukuman berat. Pertama, selain gawangnya kebobolan, Dida juga mendapat hadiah tambahan dari fans yaitu sebuah tamparan kecil. Tapi uniknya Dida bereaksi sangat kesakitan bahkan sampai ditarik keluar. Kedua, karena kebobolan di menit akhir, kiper ini terlihat sangat frustasi karena membuat timnya menjadi kalah. Tapi beruntung suasana hati Unsen bisa sedikit tenang karena diberi semangat oleh fans cilik. Ketiga, bukan mendatangi idolanya, fans ini justru menyamar sebagai Ronaldo, bahkan Benzema sempat tertipu. Keempat, ketika tahu bolanya licin, salah satu fans ini dengan sigap memberikan jaketnya untuk mengelap bolanya. Kelima, karena kesempatan tidak datang 2 kali, para pemain menjadi kebingungan karena bolanya dibawa pulang oleh salah satu fans. 5 aksi Yang pertama lewat kayak ninja, wuss. Dan yang kedua mulai ancang-ancang ingin melewati pundak orang ini kayaknya bocah itu yakin banget bisa melewatinya. Tapi ini yang terjadi, nyusup kan. Yang pertama lewat kayak... Gadis ini masuk ke dalam freezer selama 20 tahun lamanya demi memenangkan $5 juta. Tapi saat dia bangun, dia mengira itu adalah keesokan harinya, dia langsung pulang naik bus. Namun saat memasukkan 1.000 won Korea ke kotak tarif dan meminta kembalian, sopir mengatakan bahwa dia masih kurang 300 won. Gadis itu bingung dan mengatakan bahwa tarifnya hanya 500 won kemarin. Sopir mengira dia orang baru di kota dan dengan ramah memaklumi kekurangannya. Sesampainya di rumah, dia mendapati semua barangnya hilang. Tetangganya memberitahunya bahwa area itu sudah dijadwalkan untuk dibongkar
terbongkar dan pemilik rumah telah pindah sejak lama. Ia pun bingung dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ibunya, tapi baterainya habis. Dia pergi ke toko servis dan meminta mereka untuk mengisi daya baterainya, tapi tipe charger itu sudah tidak diproduksi sejak 15 tahun yang lalu. Dia bersikeras mengatakan bahwa itu adalah model baru yang baru saja dia beli 2 hari lalu. Tapi staf toko mengira dia orang gila dan memanggil polisi. Ketika polisi meminta identitasnya, barang-barang di tasnya membuat semua orang terkejut. Gadis itu menyerahkan KTP-nya. KTP itu menunjukkan bahwa dia lahir pada tahun 1976. Padahal jelas-jelas dia tidak tampak berusia 44 tahun. Ternyata, 20 tahun lalu, gadis itu membutuhkan banyak uang untuk biaya kuliah. Jadi dia ikut serta dalam sebuah eksperimen. Eksperimen itu dilakukan untuk mengetahui apakah manusia bisa bertahan hidup di dalam freezer selama 24 jam. Tapi tepat ketika eksperimen akan berakhir, orang yang bertanggung jawab mengalami kecelakaan dan alarm di laboratorium menyala. Asisten eksperimen takut terjadi sesuatu dan mengaktifkan mekanisme darurat, membuat semua peserta eksperimen yang dibekukan dipindahkan ke bawah tanah. Investor memaksa asisten untuk mengatakan bahwa gadis itu telah keluar sebelum eksperimen dimulai untuk menghindari tanggung jawab. Semua orang mengira gadis itu menghilang tanpa jejak. Polisi dengan cepat menemukan nomor ibunya, tapi tidak ada yang mengangkat telepon. Dia meninggalkan pesan untuk ibunya dan langsung pergi ke sekolahnya. Dia melihat semua perangkat pintar modern dan menjadi sangat penasaran. Saat itu, dia melihat spanduk bertuliskan 2019 di dinding dan menyadari bahwa dia telah melakukan perjalanan waktu. Gadis ini masuk ke dalam freezer selama 20 Orang ini adalah penemu senapan legendaris AK-47. Hari ini dia menembakkan peluru uji coba, dan senapan itu sangat presisi dengan 2 tembakan pertama. Kemudian, dia mengganti senapan ke mode otomatis penuh, tetapi tembakannya tetap sangat akurat. Tembakannya menarik perhatian para prajurit, dan orang itu ditahan. Tetapi dia tahu bahwa dia telah berhasil menciptakan sebuah mahakarya luar biasa. Dia dibawa ke jenderal karena melakukan eksperimen senjata yang tidak sah. Jenderal itu sendiri adalah perancang senjata terkenal, dan langsung menyadari bahwa itu adalah kesuksesan besar. Dia begitu terpesona oleh desainnya, sehingga tak perlu lagi mengujinya. Dia memerintahkan asistennya untuk menyelenggarakan kompetisi desain senjata tahunan untuk menguji kinerjanya. Aturannya sederhana, semua senjata yang bersaing harus terendam dalam air dan kemudian menguburnya di pasir. Mengingat kondisi ini semua, senjata lainnya macet atau tidak bisa menembak. Hanya AK-47 Kalashnikov yang selamat dan menunjukkan akurasi yang gila sambil mempertahankan stabilitasnya. Tembakan senapan menang dalam putaran tunggal dan mode otomatis penuh. Segera AK-47 mulai diproduksi massal dan dinamai Kalashnikov. Orang ini adalah penemu senapan legendaris AK-47. Hari ini dia menembakkan peluru uji coba. Mengapa Hulk tidak bisa berubah menjadi manusia seperti si Hulk? Jika kamu mau memperhatikan saat Hulk mengajari Jennifer Walters cara mengendalikan transformasinya menjadi si Hulk, ada satu momen menarik. Mereka memulai latihan dengan teknik seperti yoga. Jennifer yang belum terbiasa merasa banyak ketekanan seolah semua kekacauan sedang diarahkan kepadanya. Namun ada pertanyaan besar yang muncul. Mengapa Hulk, atau lebih tepatnya Smart Hulk, tidak bisa berubah kembali menjadi Bruce Banner, sementara si Hulk dan bahkan Abomination bisa dengan mudah beralih antara bentuk manusia dan monster? Jawabannya terletak pada masa lalu Hulk. Saat Bruce dan Jennifer mengalami kecelakaan mobil, Bruce terlihat memakai alat khusus di lengannya. Perangkat ini dirancang untuk mencegah dirinya berubah menjadi Hulk, menjaga tubuhnya tetap dalam bentuk manusia. Because, I made this little device which keeps me in human form. Namun perubahan besar terjadi setelah peristiwa Infinity War. Ketika Thanos mengalahkan Hulk, sesuatu berubah dalam diri Bruce. Hulk menolak untuk muncul kembali. Merasa putus asa, Bruce akhirnya melakukan hal ekstrim. Dia menyatukan pikirannya dengan tubuh Hulk secara permanen. Inilah yang menciptakan sosok Smart Hulk, gabungan kekuatan Hulk dengan intelektual Bruce. Sayangnya penggabungan ini membuat Bruce kehilangan kemampuan untuk berubah kembali menjadi manusia. Bagi Bruce, ini adalah bentuk kemenangan total karena akhirnya dia berhasil mengendalikan sisi monster dalam dirinya. Tapi di balik semua itu, kita tahu setiap kemenangan selalu datang dengan harga yang harus dibayar. Mengapa Hulk tidak bisa berubah? Ada akun anomali di Mobile Legends. Jadi, nama akunnya adalah Siva Suka Mage V1. Dan iya, karena banyak orang FOMO, jadi banyak yang pakai nickname-nya coy. Kalau kalian mau mampir, nih, gua punya ID-nya. Kenapa akun ini bisa populer? Karena dia orang yang pernah memainkan Hero Creed dan masuk ke daftar hero favorit dia. Loh, kok bisa? Padahal, daftar ini tuh cuma bisa diisi sama hero-hero yang lu suka. Kenapa bisa kayak gini? Itu karena sekitar tahun 2019 lalu, dia cuma memainkan mode Evolve di bagian arcade. Mode ini bisa dibilang Battle Royale yang mengharuskan lu berkembang. Mulai dari minion, lalu jadi monster creep, lalu jadi hero, dan kalau lu bisa mendominasi gamenya, lu bisa jadi lord buat sementara waktu. Tapi sayangnya, Bunton harus menghapus history dia, padahal dulu masih ada loh. Ada akun anomali.
4 detail menarik pada hari pernikahan Naruto. Pertama, ketika Kang Ramen salah beri amplop untuk undangan pernikahan. Sebenarnya jika kalian penasaran itu apa, itu adalah kupon gratis makan ramen seumur hidup kepada Naruto. Yang artinya Kang Ramen lah yang memang dari awal sudah merencanakan hal itu. Kedua, jika kalian sadar ketika Shino sangat pengertian pada Mirai kecil, kita sudah di spoiler bahwa Shino akan jadi guru di masa depan. Ketiga, Sasuke mengirim surat ke Sakura yang bertuliskan selamat, yang artinya walaupun Sasuke tidak bisa menghadiri pernikahan sahabatnya yaitu Naruto, ia meminta Sakura untuk mewakilinya. Keempat, saat sesi foto-foto bersama Sakura dan Ino, lihatlah di HP mereka. Cewek di sebelah kiri tidak masuk dalam frame kamera. Kasihan sekali beliau. 4 detail menarik pada Jarang diketahui, telapak kaki seekor gajah sebenarnya tidak sekuat yang kita kira, dan fakta lainnya adalah, seekor gajah hanya menggunakan jari-jarinya saat mereka berjalan. Di bawah telapak kaki mereka yang terlihat keras dan tebal, ternyata di dalamnya terdapat jaringan lemak yang cukup lembut, dan itu membantu gajah dalam menjaga keseimbangan saat mereka berdiri di tanah. Selain itu, banyak orang mengira bahwa gajah minum menggunakan belalainya, namun sebenarnya belalai gajah berfungsi sama seperti tangan manusia. Mereka hanya menggunakan belalainya untuk menampung air saat minum, dan jika cuaca sedang panas, seekor gajah akan menyemprotkan air ke tubuhnya untuk menenangkan diri. Berbeda dengan gajah dewasa, gajah yang baru lahir belum mengerti fungsi belalai yang sesungguhnya, dan karena itulah seekor anak gajah selalu jongkok saat mereka meminum air. Gajah kecil tidak mengerti bagaimana cara menggunakan belalainya dengan benar. Bahkan ketika mereka berjalan, seekor bayi gajah sering tersandung karena menginjak belalainya sendiri. Jarang diketahui, telapak kaki Seorang pilot dikabarkan memutar baling-baling pesawat dengan tangan. Akibatnya pesawat bergerak tak terkendali dan menabrak pesawat lain, meninggalkan potongan lurus di badan pesawat seperti yang terlihat di foto. Dalam eksperimen pertama, tim Mythbuster mencoba meniru potongan itu dengan gergaji mesin, tapi hasilnya tidak rapi dan berbeda dengan potongan asli yang presisi. Mereka lalu mencoba menyalakan baling-baling pesawat secara manual, namun gagal. Setelah mengganti ke pesawat yang lebih kecil, baling-baling akhirnya bisa berputar. Untuk menguji apakah baling-baling benar-benar bisa membuat potongan serupa, mereka memasang badan pesawat pada struktur pokok. Mereka menghitung bahwa baling-baling harus berputar 1.500 rotasi per menit saat pesawat bergerak 48 km per jam. Mesin pesawat dipasang ke gerbong di atas rel lalu dikendalikan dari jarak jauh. Saat eksperimen dimulai, baling-baling memotong badan pesawat dan hasilnya sangat mirip dengan potongan pada foto. Seorang pilot dikabarkan memutar baling-baling pesawat dengan tangan. Akibatnya pesawat bergerak tak terkendali dan menabrak pesawat lain, meninggalkan potongan lurus di badan pesawat seperti yang terlihat di foto. Dalam eksperimen pertama, tim Mythbuster mencoba meniru potongan itu dengan gergaji mesin, tapi hasilnya tidak rapi dan berbeda dengan potongan asli yang presisi. Mereka lalu Dia adalah Matt Stein, anak yang dianggap no life oleh orang tuanya karena hanya bermain game selama hidupnya. Tapi dia seperti ini karena menderita degenerative muscular disease yang mengharuskan dia di kursi roda. Kaca ini sangat kuat, sehingga peluru pecah ketika bertabrakan dengannya. Dan ketika mesin pres hidrolik mencoba... Air itu tidak sengaja tumpah di atas spesimen, dan tiba-tiba spesimen itu kembali hidup. Guru segera menuangkannya ke dalam akuarium. Sesaat setelah itu, spesimen itu tumbuh dengan tentakel merah, dan semua orang terkejut. Yang lebih aneh lagi, spesimen itu bisa membelah diri menjadi dua. Saat itu, spesimen menunjukkan taringnya dan menggigit jari guru. Lukanya sangat kecil sehingga guru tidak mempermasalahkannya. Namun, keesokan harinya, guru-guru menjadi aneh dan bersembunyi di kantor untuk minum air. Dia juga mengatur pemeriksaan medis untuk para siswa. Tetapi semua siswa yang keluar dari ruang perawatan menjadi aneh seperti guru. Beberapa siswa merasa bingung dan curiga bahwa spesimen kemarin yang menjadi penyebabnya. Mereka pun pergi ke laboratorium, tetapi spesimen itu sudah lama hilang. Saat itu, seorang guru masuk dan mulai menyerang mereka dengan tentakel merah. Saat para siswa mengalahkan guru tersebut, spesimen itu langsung keluar. Untuk mengetahui hal itu, para siswa memotong spesimen itu dan melemparnya ke kandang tikus dan meneteskan air. Detik berikutnya, spesimen itu masuk ke dalam tubuh tikus. Air itu tidak sengaja tumpah di atas Bayangin, lu bukan pilihan utama. Lu cuma kiper cadangan, duduk manis sepanjang laga, tapi tiba-tiba lu dipanggil buat nentuin nasib negara lu ke Piala Dunia. Australia versus Peru, playoff terakhir buat lolos ke Qatar 2022. Skor 0-0 sampai extra time. Adu penalti jadi penentu. Dan di momen krusial itu, pelatih Australia ngelakuin hal gila. Kiper utama, Matt Ryan, ditarik keluar. Diganti Andrew Redmayne, kiper tua jarang main buat Australia. Dan debutnya di timnas pun telat, orang-orang bingung. Tapi pelatih tahu Redmayne bukan kiper biasa. Dia punya satu trik, joget-joget di garis gawang buat ganggu lawan. Gerakan aneh, lompat kiri kanan kayak orang lagi pemanasan di gym. Dan itu berhasil. Satu penalti melenceng.
Satu lagi dia tepis. Australia lolos ke Piala Dunia. Senyuman lebarnya nular sampai ke penonton. Bahkan bagi publik Peru yang harapannya digagalkan oleh pemain ini, malah kasih dia julukan Papa Redmayne. Sebuah gestur respect dari aksi uniknya. Redmayne bukan cuma jadi pahlawan, tapi simbol bahwa kadang. Jadi beda, itu senjata. Bayangin, lo bukan pilihan utama. Pria ini menarik pelatuk dan semua peluru mengenai pasak stak tanpa gagal. Pemanasan pun selesai. Sekarang dia harus membuat peluru memantul 2 kali dari plat baja sebelum mengenai baju besi di dadanya. Kesulitan pun terus meningkat. Kali ini dia membutuhkan pantulan kecangkir yang ada di kepalanya. Meski tangannya gemetar, pria itu pun berhasil menyelesaikan tantangan itu dengan sempurna. Dia lalu mengambil hadiahnya dan pergi dengan gaya. Tetapi hari berikutnya, seorang bangsawan datang untuk menantang pria itu. Wasit memberikan 2 senjata, tetapi hanya satu yang terisi peluru. Bangsawan itu berjalan dan memilih duluan. Dia dengan ragu-ragu menyentuh senjata pertama, tetapi kemudian memilih yang kedua. Sedangkan pria itu mengambil senjata yang tersisa dengan sangat tenang. Selanjutnya bangsawan mengarahkan senjatanya ke kepala pria itu, dan pria itu mengangkat senjatanya. Wasit mulai menghitung mundur, tetapi pria itu meletakkan senjatanya dan menoleh perlahan dengan sangat sombong. Pada saat ini, hati bangsawan itu ingin sekali membunuh peramal itu dengan 1000 sayatan. Pria itu tidak banyak bicara. Dia mengangkat senjatanya dan menyerahkannya kepada wasit, lalu meninggalkan ring dengan gaya. Pria ini menarik pelatuk dan semua peluru mengenai pasak stak tanpa gagal. Di Jepang, tepatnya di kuil Katsuoji, kamu bisa dapat kartu stempel gratis. Di sekitar kuil ini ada 6 titik stempel yang bisa kamu datangi satu persatu. Setiap titik punya stempel dengan gambar yang berbeda. Dan kalau udah lengkap semua, gambarnya bakal nyatu jadi satu ilustrasi besar, yaitu boneka Daruma, simbol keberuntungan dan semangat. Tapi buat ngumpulin semua stempelnya, kamu harus jalan kaki keliling seluruh area kuil, yang bisa makan waktu sekitar 2 jam. Gimana, seru banget nggak sih? Di Jepang, tepatnya di kuil Katsuoji. Tahu kamu mengapa darah Bruce Banner bisa memberi efek berbeda pada setiap orang? Ketika darahnya masuk ke tubuh Jane Walters, dia berubah menjadi She-Hulk. Namun saat Emil Blonsky terkena paparan yang sama, dia justru menjadi Abomination. Sementara itu, Samuel Stern berubah menjadi sosok cerdas mengerikan yang dikenal sebagai The Leader. Apa sebenarnya yang membuat hasilnya berbeda-beda? Jawabannya terletak pada serum Super Soldier yang tidak sempurna yang secara tidak langsung telah mengalir dalam darah Bruce sejak kecil. Diberikan oleh ayahnya sendiri sebagai bagian dari eksperimen. Ketika Bruce kemudian terkena radiasi gamma, serum itu bereaksi secara dahsyat dan menciptakan Hulk. Menurut teori dari Dr. Erskine, serum dalam darah Bruce bekerja seperti kaca pembesar bagi kepribadian. Dia memperkuat sifat alami seseorang yang baik menjadi lebih baik dan yang buruk menjadi lebih buruk. Itulah sebabnya efeknya berbeda-beda tergantung siapa yang menerimanya. Darah Bruce bukan hanya mengandung radiasi gamma tapi juga memperbesar kualitas terdalam seseorang, dan itulah yang membuat setiap individu yang terpapar memanifestasikan kekuatan unik mereka sendiri. Ini adalah kerucut Kudanil kecil bernama Muang ini selalu mencoba menggigit kaki pengasuhnya. Dan Muang bukanlah kudanil biasa karena dia adalah sang bintang di kebun binatang ini. Muang memiliki tubuh yang bergoyang seperti jeli dan sepasang telinga yang lentur. Dan karena sang pengasuh sering menggodanya, hal itu membuat Muang sangat marah dan berpura-pura menggigit pengasuhnya. Karena Muang sangat senang mandi, pengasuhnya selalu menyemprotkan air agar kulitnya tetap lembab. Namun karena hal tersebut, terkadang Muang mengalami kesulitan saat dia kembali ke darat. Tubuhnya yang licin membuat sang pengasuh kesulitan saat memegangnya, dan karena Muang adalah kudanil yang penuh energi, dia sering berlari dan melompat-lompat tanpa henti. Meskipun Muang sedang diam, dia akan membuka mulutnya untuk mengunyah udara. Bahkan saat dia tertidur sekalipun, Muang tetap menggoyangkan tubuhnya dan terkadang mengeluarkan gelembung dari hidungnya. Banyak orang yang datang ke kebun binatang hanya untuk melihat kudanil kecil ini, dan setelah menyaksikan semua tingkahnya, bisakah Anda memberitahu saya mengapa orang-orang sangat menyukai Muang? Kudanil Kalian pasti belum sadar kalau di dalam tubuh Naruto ada hewan selain Kurama. Ya, Kurama sebenarnya bukan hewan sih, dia cuma gumpalan cakra yang mengambil bentuk luwak. Kita anggap dia tuh luwak hewan lah ya. Emang apa aja bang hewan di dalam tubuh Naruto selain si luwak? Yang pertama ada gagak milik Itachi. Awalnya mungkin kita kira itu cuma ilusi, ternyata beneran. Gagak Itachi beneran bersarang di tubuh Naruto dan baru dimuntahin pas ketemu Itachi Edo Tensei. Yang kedua adalah katak bernama Gerotora. Katak yang megang kunci atau segelnya si luwak. Yang ini agak jijik nggak sih? Ada katak yang bisa molor tubuhnya masuk ke perut. Bahkan ya Naruto aja tersiksa banget pas ini katak masuk perut. Nah kira-kira mereka bertiga waktu di dalam tubuh Naruto ngapain ya? Triomid pusreng kah? Kalian pasti belum sadar kalau di dalam tubuh Naruto ada hewan selain Kurama. Ya Kurama sebenarnya bukan hewan sih, dia cuma Ya elah males banget anjing. Jing sejam aku nggak ngapa-ngapain ternyata.
Oh,